Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya sobat semua? Pastinya sobat semua dalam keadaan sehat luar biasa ya. Sehat yang optimal dan tentunya masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat IKG, di video kali ini gue ingin berbagi ya. Ya, topiknya masih dalam kegiatan keseharian gue. Apa itu? Pasang sabuk pengamannya, sobat semua. Kita akan masuk dan mengarungi sebuah dunia yang luas tanpa batas, yang namanya mimpi, sobat semua. Kalau kata Anggun C. Sasmi dalam liriknya ya, mimpi itu tidak bertepi, sobat IKG. Ya, materi ini akan menjadi menarik ya, karena sebenarnya dengan memahami mimpi, kita bisa tahu sekaligus menggunakan fenomena yang luar biasa ini. Agar apa? Agar bisa menjadi syarat manfaat. Nah, karena sebenarnya materi ini bisa panjang lebar, jadi gue akan bikin beberapa seri Sobat IKG. Biar apa? Biar Sobat IKG paham. Ini gue udah nyoba bikin ringkas ya, tapi masih panjang juga kayaknya. Ya makanya gue ngalir aja ya Sobat IKG. Tapi gini Sobat IKG, sebelum kita terbang, mohon Sobat IKG garis bawahi dulu ya, alias disclaimer, bahwa semua penjelasan gue di sini adalah penjelasan yang dirangkum menurut pengalaman yang menjadi pandangan gue. Sekali lagi, penjelasan yang dirangkum menurut pengalaman dan menjadi pandangan pribadi gue. Pandangan pribadi gue selama gue menjadi praktisi dan guru perjalanan jiwa, atau yang selalu gue sebut dengan pengalaman sadar di realm delta. Nah, jadi jika yang berbeda pendapat, silahkan saja. Karena arti dan makna mimpi itu bisa sangat luas, Sobat IKG. Luas banget. Bahkan kalau kita mau ngebongkar mimpi secara filosofi ya, arti dan makna itu bisa sampai ke mitologi, Sobat IKG. Mitologi dewa mimpi ya. Ada dewa mimpi yang terkenal. Ada 3 tuh Sobat IKG, yang paling terkenal namanya Morpheus, si pembentuk mimpi. Ketiga dewa tersebut digambarkan kayak bunga opium ya, Sobat semua. Tanaman yang memabukkan. Makanya nama morfin itu diambil dari nama dewa mimpi Yunani, Morpheus. Efeknya bisa bikin euforia. Relax, santai, tenang. Kalau bahasa gua tahun 90-an namanya giting, Sobat IKG. Wah, lu lagi giting, lu udah kejauhan ya. Sekali lagi ya, Sobat IKG, gue ini astronot, bukan astronomer. Gua mengalaminya. Pengalaman gnosis yang penuh enigmatis. Mulai berat bang bahasanya. Cari sendirilah arti gnosis dan enigmatis. Oke Sobat IKG, kita mulai di chapter 1. Apa itu mimpi? Menurut gua ya, mimpi itu bisa jadi kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata pengganti dan lain-lain. Wah, banyak banget. Iya, beda ya sama kata benda. Mobil itu apa? Ya, mobil adalah sebuah benda yang bergerak, punya roda yang bisa mengantar orang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau ngantar barang. Nah, jadi mimpi itu kata apa? Kayak misalnya contoh ya, kemarin gue ketemu lu loh. Terus temen gue nanya, di mana? Di mimpi. Berarti mimpi adalah sebuah tempat. Mimpi aja loh, berarti kegiatan. Lu tahu nggak? Dia adalah seorang pemimpi, berarti sifat. Gua kemarin ngeliat gajah kepalanya kuda. Ya, itu mimpi sih. Jadi keterangan. Makanya jangan komen dulu ya sebelum paham. Ntar belum gue jelasin tiba-tiba, bang, mimpi itu menurut psikologi adalah, bang, mimpi itu menurut ajaran agama gue, bang, mimpi itu, bang, mimpi ini, dan lain-lain. Ya sebenarnya bebas aja sih ya. Di depan udah gue kasih tahu, gue ingin menjelaskan mimpi dari sudut pandang gue sebagai praktisi dan guru perjalanan jiwa yang sering mengarungi mimpi. Jadi mungkin definisi gue bisa agak lain ya, atau bisa agak gila. Oke, jadi definisi mimpi menurut gue ya simple. Sama sih kayak definisi yang lain. Mimpi adalah pengalaman yang melibatkan semua indera perasa di saat kita tertidur. Sederhana ya, simple. Tapi kalau kita breakdown kata-kata ini, Sobat IKG, akan menjadi kompleks. Mari kita cermati di sini. Sekali lagi, mimpi adalah pengalaman yang melibatkan indera perasa di saat kita tertidur. Semuanya bahkan. Jika mimpi melibatkan indera perasa, berarti secara mutlak manusia harus ngerasa dong. Iya. Kalau ngerasa ya sadar. Namanya juga rasa. Merasa, misalnya matanya melihat, telinganya mendengar, dan lain-lain.
Tapi nyatanya, orang yang mimpi kalau ditanya gini nih, nah, lu bisa cerita mimpi lu pas lu lagi tidur, berarti lu sadar ya? Jawabannya pasti, ya enggak lah, namanya juga mimpi. Lah, lu nggak sadar, tapi kok lu bisa cerita dan ingat? Karena memang mutlak, Sobat IKG, manusia itu bisa ingat karena pada waktu itu sadar. Sekali lagi, manusia bisa ingat karena pada waktu itu dia sadar. Terus dia jawab lagi ya gimana namanya juga mimpi, gua ingatnya setelah gua sadar atau bangun dari tidur. Malah makin berlawanan, Sobat IKG, paradoks. Pertanyaannya jadi begini, berarti mimpinya kapan? Barusan atau tadi pas lu tidur? Kecuali kalau mimpi sadar, ditanya ya dia bisa jelasin. Mimpi sadar alias melakukan perjalanan jiwa yang selalu gue ajarkan, sadar di realm delta, itu gelombang yang amplitudonya besar, frekuensinya rendah sekali, Sobat IKG. Di bawah 4 Hz, di atas 0, ya. Harus di atas 0, Sobat IKG, kalau 0 ya udah mati orang. Nah, dari sini gue menyimpulkan bahwa mimpi itu sebuah ketidaksadaran yang sadar. Jika kita bedah keadaan atau state kata ketidaksadaran yang sadar, hal ini erat kaitannya dengan pemahaman spiritual, yaitu universal law, hukum semesta yang luar biasa, sobat semua. Ya, jika buat sebagian orang mimpi adalah kejadian alamiah dan biasa aja, berbeda dengan gua. Bagi gua mimpi adalah perjalanan spiritual, perjalanan menembus alam yang sulit dijelaskan, namun memang bisa menjadi sangat bermanfaat jika kita sudah menjadi masternya di sana. Gua menyebutnya dengan kata realm, sobat semua. Ya kan, sering gua sebut realm atau alam dunia. Jadi mimpi juga sebuah realm, sobat IKG. So, kesimpulannya, mimpi adalah ketidaksadaran yang sadar. Chapter 2, pakai chapter ya. Dari mana mimpi itu berasal? Sobat IKG, jika para ahli menyimpulkan bahwa mimpi berasal dari alam bawah sadar, kejadian masa lampau, keinginan yang belum terwujud, rasa takut, emosi, bunga tidur, aktivitas REM, bahkan sampai ada ilmu yang mempelajari tentang mimpi, Sobat IKG. Salah satu cabang psikologi ya. Kalau nggak salah namanya oneirologi. Ilmu yang mempelajari dan meneliti korelasi mimpi dan otak manusia. Ya, orang barat emang secara ilmu pengetahuan luar biasa ya. Mereka harus tahu logiknya. Nah, menurut gua, penjelasan tadi di atas itu betul semua, Sobat IKG. Namun, gua mau tambahin di sini, Sobat IKG. Ini berdasarkan pengalaman gua ya. Kalau tadi para ahli menyimpulkan mimpi berasal dari alam bawah sadar, nah di sini gua tambahin, mimpi itu tidak hanya berasal dari alam bawah sadar, yang disebut subconscious ya. Tapi juga dari alam tidak sadar yang disebut unconscious. Sub itu artinya pra ya, Sobat IKG, dan un artinya tidak. Chapter 3, apa itu unconsciousness? Ya, gua menyebutnya alam tidak sadar. Bisa dibilang kesadaran yang gak sadar. Alam gak sadar, kalau gak sadar, ya buat apa juga. Ya memang, yang gak sadar ini adanya ketika kita gak sadar. Berarti di mana? Kembali lagi ke chapter 1, di mimpi. Makanya mimpi menjadi ketidaksadaran yang sadar. Nah, Sobat IKG, jadi untuk kita bisa mimpi itu mempunyai syarat mutlak. Ya, syarat mutlak agar kita bisa mendarat di realm mimpi. Dan mengalami mimpi, syarat utamanya adalah ia harus nggak sadar alias tidur, Sobat IKG. Artinya kita udah nggak punya lagi kuasa atas badan kita, lumpuh. Putus sensornya, Sobat IKG. Kalau badannya masih dikuasai, itu bukan mimpi. Namanya imajinasi alias khayal, berasal dari pikiran namun badannya masih bisa kita kuasai. Namanya active imagination. Kita merasa kita masih di sini, bukan di realm mimpi. Jadi jelas ya, Sobat IKG, syarat mutlak mimpi adalah kita harus tidur atau manusia harus tidur. Ya, nggak ada tuh perjalanan jiwa atau sadar di realm delta, tapi nggak tidur. Terus tangannya kayak ngeraba-ngeraba. Dia bilang, ada pedang pasir tuh di sebelah sana. Nih gue lagi berada di Mesir, ngelihat setan. Setan lagi. Kalau yang begitu menurut gue namanya entertainment atau hiburan ya. Ini menurut gue ya. Hiburan, kayak EKG juga hiburan sih sebetulnya. Hiburan sekaligus pengetahuan. Pengetahuan biar apa? Biar sobat semua bisa memasuki jiwa dalam.
Atau bisa jadi ya, orang yang ngeraba-ngeraba tadi ya, dan mengklaim bahwa dia sadar delta, itu sudah kehilangan kewarasannya. Maksudnya hilang waras beneran ya, bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat namanya entertainment. Artinya dia sudah tidak bisa mengendalikannya lagi, alias orang dengan gangguan mental. Ya, kalau di Indonesia disebutnya orang dengan gangguan jiwa. Karena di barat itu nggak ada rumah sakit jiwa, Sobat IKG. Adanya rumah sakit gangguan mental, bukan jiwa. Orang barat nggak kenal jiwa. Ya, soul itu baru, Sobat IKG. Jadi di barat soul itu nggak diakuin, yang diakuin adalah mental. Nah, ini juga menjelaskan video gua kemarin ya. Sekali lagi, orang timur itu memang lebih spiritual dari orang barat. Asal muasal spiritual movement itu dari wilayah timur yang terbawa ke barat. Ingat, jangan salah ya. Timur itu bukan hanya Indonesia doang, Sobat EKG, kan timur banyak. Mungkin pikirannya, oh dari Indonesia, bukan, timur banyak. Jadi orang barat tahu spiritual itu hanya meneruskan tradisi ajaran orang timur. Nah, jadi dulu itu ada yang namanya wilayah Asia Kecil, Sobat EKG. Dan memang itu nempel sama barat ya. Coba deh buka lagi buku pelajaran sejarahnya. Dulu, Sobat EKG, di timur itu ya, ukuran bahagia orang itu di jiwa. Timur lebih mementingkan spiritualisme, non-material. Nah, kalau barat itu materialisme. Apalagi setelah periode pembaruan yang namanya Renaissance ya. Wah, itu era modern, Sobat IKG. Teknologi, luar biasa. Oke, Sobat semua, chapter 4. Apakah mimpi itu pengalaman personal? Sobat semua, mimpi sebetulnya memang pengalaman personal. Manusia masing-masing. Namun sekaligus pengalaman bersama. Nah, ini udah mulai gila ya. Sobat EKG, perjalanan mimpi adalah perjalanan spiritual. Ini menurut gua ya. Kenapa? Karena mimpi ternyata tidak hanya melibatkan diri kita saja, tapi juga orang lain. Nah, ini udah mulai gila ya. Kenapa? Karena ternyata alam tidak sadar itu sudah melewati batas diri. Namanya trans. Dia sudah melewati diri kita, Sobat EKG. Nah, karena tadi ada alam sadar, alam prasadar, dan alam tidak sadar, yang tidak sadar ini ternyata punyanya ramean, punya gua, punya sobat semua. Ya agak gila sih pemahamannya, tapi ya gimana? Sobat IKG, alam bawah sadar itu bisa dipanggil alam bawah sadar ya, atau prasadar ya. Misalnya ya, kita udah lama nggak naik sepeda, udah bertahun-tahun, terus ada sepeda. Nah, kita bisa panggil lagi tuh skill kita tuh, karena memanggil alam bawah sadar. Kayak misalnya password Instagram juga, email, passwordnya itu disimpan di alam bawah sadar atau prasadar. Jadi kita bisa panggil kapan saja kalau kita mau. Kemarin password Instagram apa ya? Oh iya ini. Gitu, Sobat IKG. Nah, kalau yang tidak sadar, nggak bisa dipanggil dalam keadaan sadar, Sobat IKG. Namanya juga tidak. Gimana? Nah, yang nggak sadar ini, apakah bisa diakses? Nah, mulai kegilaan kita ya. Bisa, Sobat KG, bisa. Dengan apa? Ya dengan cara yang tidak sadar, namanya juga alam tidak sadar. Nah, karena ini paradoks, terjadilah silang pendapat. Makanya spiritual movement itu biasanya isinya perbedaan, ya kan? Nggak apa-apa ya, Sobat KG. Beda, yang penting satu. Cara ngaksesnya gimana, Bang Master? Ya, dengan perjalanan jiwa, mengakses alam prasadar hingga terus masuk ke dalam alam tidak sadar. Makanya kalau mimpi itu memang ngaco. Lagi ngobrol sama temen, tiba-tiba temen kita berubah jadi gajah, hidungnya kayak badut, gede sendiri. Lewat ada gajah warna pink, punya tas gede mobil. Wah, bisa sangat keterlaluan. Sesuatu yang memang gak berhubungan, sobat semua. Ya, dari situ biasanya manusia mulai menggunakan alam mimpi atau alam tidak sadar untuk inspirasi. Nggak percaya? Iya, muncullah tokoh-tokoh kartun dari alam tidak sadar yang memang liar, sobat semua. Seperti manusia berkepala anjing yang bernama Goofy. Bebek bisa ngomong, tikus punya badan manusia, dan lain-lain ya. Film-film Walt Disney. Makanya, sobat EKG, Walt Disney itu ya dunia mimpi. Apalagi jargonnya, lihat aja, cari di internet ya. Imajinasi gilanya keluar semua dari alam tidak sadar. Nah, di sini gue mau mengingatkan ya, semua itu bukan alam setan, ntar setan lagi, mimpi jin lah, mimpi itu alam setan dan lain-lain. Ya, jadi buat sobat EKG yang masih menganggap mistis adalah klinik dan astral itu setan-setanan,
silahkan pindah ke channel yang lain ya. Channel-channel astral yang setan-setanan yang sifatnya hiburan. Iya, seperti KG. Kenapa? Bahkan ya sampai hari ini masih banyak orang yang mungkin sekedar tahu saja, bukan praktisi. Dia bersikeras bahwa astral projection, lucid dream, raga sukma, dibilang itu beda. Sekali lagi itu beda ya. Ya nggak apa-apa, pertanyaannya beda di mana dulu nih? Semua manusia juga beda, ada yang tinggi, pesek, mancung, ya kan? Tapi ya tetap manusia. Makanya gue sebagai praktisi harus juga menjawab semua itu dengan tegas, bahwa semua yang disebutkan tadi itu adalah satu rumpun perjalanan jiwa. Ya kayak yang pesek, mancung tadi, beda-beda ya tetap manusia, satu rumpun. Ada juga yang bilang ya, karena banyak sekali, astral projection itu real time bang. Astral projection itu roh keluar di dunia ini, di waking life. Astral projection itu setan-setanan dan lain-lain, menyeramkan dan menakutkan. Ya, jadi pas Sobat EKG melakukan perjalanan astral, ya ketemu setan juga. Padahal itu adalah proyeksi sobat semua. Astral itu artinya bintang, Sobat EKG. Jadi proyeksi artinya projection, kan bagus ya harusnya ya. Kecuali kalau namanya Kunti Projection. Nah, itu baru serem. Jangan denger malam-malam nih. Chapter berikutnya. Wah, chapter berapa nih? Asal nyerocos aja gue, chapter 5 kayaknya ya. Apakah semua orang bermimpi? Bang, saya nggak pernah mimpi. Huh? Nah, apakah ada orang seperti itu? Jawabannya nggak ada, Sobat EKG. Semua orang bermimpi. Pasti itu. Hanya saja dikarenakan perbedaan atau relativitas waktu di sana dan di sini, pergerakan yang begitu cepat ya. Jadi manusia begitu bangun dari tidur udah nggak inget lagi, Sobat EKG. Sekali lagi, sebenarnya dia itu bermimpi, tapi dia nggak ingat. Pertanyaan soal mimpi itu jadi banyak banget, Sobat EKG. Apakah mimpi bisa ditafsirkan? Apakah mimpi bisa berguna? Apakah mimpi bisa menjadi sebuah petunjuk? Mengapa saya mimpi buruk? Apakah mimpi bermanfaat? Apakah mimpi? Kenapa pertanyaan itu ada? Karena mimpi memang ada dan fenomena yang Tuhan berikan, tentunya dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuannya buat apa? Ya buat sesuatu yang baik. Itulah sebabnya sampai saat ini gue selalu menjelajah mimpi, Sobat EKG, mengarunginya, melihat, mendengar, meraba, mencium, mengecap realem tersebut. Untuk apa? Untuk sesuatu yang baik, bukan setan-setanan. Sobat EKG, kalau dalam psikologi transpersonal ya, yaitu psikologi yang melewati batas diri atau lebih dalam ke arah spiritual, alam tidak sadar itu namanya arketipos. Arke itu artinya zaman dulu, zaman bahela. Tipos itu artinya jejak. Pernah denger ya, atau orang bilang arketipe, ada yang bilang archetype, macam-macam ya. Jadi alam tidak sadar yang dipunyai bersama itu hanya di ranah spiritual atau psikologi transpersonal yang menjadi perdebatan. Ya karena tokoh-tokoh psikologi itu menganggap bahwa psikologi transpersonal itu ngaco. Iya, karena sudah masuk ke spiritual. Itulah Sobat EKG, di video sebelumnya gue bilang, orang barat itu belajar spiritual sama orang timur. Jadi psikologi transpersonal itu sebetulnya mendekat ke arah spiritual. Kalau anak zaman sekarang ya yang sudah merasa dapat insight dan kebarat-kebaratan, justru dia bilang, oh pantas orang timur banyak tahayul jadi bego, SDM rendah. Nah ini salah, Sobat EKG. Iya, timur kan bukan hanya Indonesia, banyak negara lain. Dan justru negara terkaya di dunia itu dari timur. Jadi nggak bisa dijadiin patokan, karena timur itu lebih suka spiritual jadi bego, nggak gitu. Kita ini di Indonesia jadi begini, kalau menurut sejarah, ya gara-gara dijajah barat. Kolonial, Sobat EKG, jadi hancur semua. Untung selamat ya. Wih, untung merdeka kita. Makanya Sobat EKG, di EKG gue berusaha memberikan pandangan spiritual yang bisa jadi ditolak oleh pemahaman logika. Kalau nggak logika, namanya nggak masuk akal. Dan nggak masuk akal itu, ya gila. Sobat EKG, di video ini gue hanya ingin menjelaskan mimpi saja ya. Nanti berikutnya bisa panjang lagi. Seperti pertanyaan soal mimpi tadi, jadi banyak banget. Apakah mimpi bisa ditafsirkan? Mimpi bergunakah? Apakah mimpi bisa menjadi petunjuk? Dan lain-lain. Termasuk pengalaman dan perjalanan gue ketika gue memasuki realem tersebut. Wih, bisa jadi seri yang panjang, Sobat EKG.
Kalau yang penasaran dan pengen ngobrol soal mimpi sama gua, silahkan kontak websitenya ya. Gua akan sediakan waktu soal ini Sobat IKG, berbagi. Bahkan Sobat IKG semua bisa belajar banyak ya soal mimpi. Demikian ya Sobat IKG, sampai berjumpa di episode berikutnya yang membahas perjalanan jiwa, mimpi. Dan gua mau titip ya, terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan apa nih? Demi mewujudkan demi mewujudkan mimpi Sobat IKG. Mimpi aja loh, kerja kali. Salam dari gua, emang kudu gila. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi, terlelap dalam lautan emosi. Setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi, tinggalkan